yang dikenal melalui serial salah satu televisi swasta, Ahmad Zoni, ditangkap petugas polisi Polres Jakarta Pusat. Ahmad Zoni ditangkap atas dugaan penggunaan narkotika jenis ganja. Ketika dibawa, Ahmad Zoni menggunakan baju tahanan Polres Jakarta Pusat ini. Ahmad Zoni ditangkap beserta satu orang rekannya di perumahan Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Dari tangan pesinetron ini diamankan barang bukti ganja kering seberat 39,1 gram dan alat isap sabu. Ahmad Zoni bernama lengkap Muhammad Amar Al-Rufi, adalah pesinetron pendatang baru yang terkenal melalui beberapa judul sinetron di salah satu televisi swasta Indonesia. Mengawali karirnya sebagai model, nama Ahmad Zoni semakin melejit setelah membintangi sinetron Anak Jalanan dan Anak Langit di salah satu televisi swasta. Melalui sambungan telepon, kita akan bergabung bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Bagaimana kronologi penangkapan Ahmad Zoni yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu ini, Pak Argo? Ya, jadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 7 Juli tahun 2017, ya sekitar pukul 10 pagi ya, tim dari Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat ya, itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang ya yang menggunakan narkotika jenis ganja. Jenis ganja, oke. Ya, kemudian anggota daripada Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan teknik, akhirnya kita mendapatkan satu orang yang di perumahan tadi Pesona Kayangan, dia mau masuk mobil, kemudian kita lakukan penangkapan di situ. Baik, Pak Argo, Ahmad Zoni ini apakah pengguna atau pengedar dari penyelidikan sementara pihak kepolisian? Ya, tidak pengakuan kan dia menggunakan untuk biar bisa tidur, tapi kita kan tidak rem itu saja, karena ini barangnya kan banyak ya. Artinya dalam satu toples ini sedang kita kembangkan, barang itu kan juga didapat dari temannya. Ya. Nah, jadi ini tetap ada kita akan cek kembali karena kita juga mendapatkan alat pong gitu ya. Alat isap sabu juga ditemukan. Dari pengakuan Ahmad Zoni ini, Pak Argo, sudah berapa lama ia menggunakan narkotika kepada pihak kepolisian? Ya, intinya bahwa yang bersangkutan susah tidur sehingga dia menggunakan itu ganja untuk sebagai obat tidur, bisa untuk membantu istirahat. Karena yang bersangkutan kan aktivitasnya kan over gitu ya, jadi bisa menggunakan jenis ganja itu bisa tidur. Tapi sedang dalam pendalaman kembali apa yang bersangkutan ini, karena kita cek urin kan positif. Main kita cek kembali dengan saksi-saksi yang lain dan barang bukti yang kita kembangkan. Status ya, Ahmad Zoni saat ini apa, Pak Argo? Ya, kita kan masih dalam tahap penangkapan, kan kita ada 3 hari ya. Dari penangkapan baru nanti kan kita cek, dan kita nanti kita memeriksakan juga nanti jenis ganja itu lapor, kemudian kita tes seperti apa, nanti kita kembangkan dari keterangan saksi-saksi, apakah nanti ada tersangka lain yang menyuplai dan sebagainya. Ada kemungkinan ke arah sana, Pak Argo, ada tersangka lain? Ya, nanti kan kita kembangkan, apakah nanti ada tersangka lain yang menyuplai dan sebagainya. Karena ini sebenarnya berentetan ya dari mendapatkannya narkotika ini. Dan kita dalami, kita kembangkan. Baik. Oleh penyidik Polres Jakarta Pusat. Kita sering kali mendengar, Pak Argo, kasus artis terjerat narkotika. Ini bukan pertama kalinya. Berdasarkan catatan dari pihak kepolisian, sebenarnya seperti apa peredaran narkotika di lingkungan selebrita Indonesia atau artis Indonesia ini? Ini semuanya tergantung daripada person ya, daripada manusianya atau orangnya berkaitan dengan penggunaan narkotika ini. Dan ini bisa juga akibatnya dari lingkungannya itu sendiri atau dari bujukan teman-temannya yang sebagai pemakai ya. Tapi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa menggunakan semuanya tidak. Tapi kita kan ya terpenting bahwa kita mengharapkan tidak ada penggunaan kembali seperti penggunaan narkotika untuk kegiatan-kegiatan di dalam untuk teman-teman aktif ini, tapi bisa menjaga
dan bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa kegiatan fisik yang over itu tidak perlu menggunakan itu untuk daya tahan tubuh. Karena ini bukan pertama kalinya, Pak Argo. Apakah dari pihak kepolisian sudah punya peta atau memetakan, menyelidiki bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bukan mengedarkan, tapi mungkin menawarkan atau menjual narkotika kepada lingkungan atau di lingkungan selebrita ini? Ya tentunya kan dari penyidik pasti mengembangkan ya daripada kasus ini, dan kita juga misalnya ada yang pengedar pun sudah kita tanggapin. Sudah beberapa pengedar besar pun ada sudah tewas ya, yang kita lakukan di Polda Metro Jaya ini. Dan dari 6 bulan ini sudah ada berapa ya, hampir 10 sudah ada yang kita lakukan tindakan tegas dan terukur ya, karena sudah beberapa barang yang besar yang sudah diedarkan ke Jakarta ini. Jadi sudah berapa warga yang di Jakarta ini yang menjadi korban ya. Apakah dari kasus Amarzoni ini mengarah kepada orang-orang atau pemain lama, Pak Argo? Ya, ini tentunya masih menjadi bagian penyelidikan dari penyidik Polres Jakarta Pusat. Nanti kita bantu, kita backup dari Polda Metro Jaya, dan narkoba Polda Metro Jaya, tentunya untuk memudahkan dan mengidentifikasi jaringannya seperti apa sih ini, apakah tunggal maupun nanti ada bantar besar yang lain. Dan kita dalami baik. Baik, masih terus ditelusuri. Terima kasih Kombes Argo Yono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, berbagi informasi di Kompas Petang hari ini. Saudara, orang tua Italia